Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah mau tanya, sedang ramai dan viral di YouTube tantangan untuk makan ulat jati atau ulat sagu, gendon. Itu hukumnya bagaimana ya Buya? Apakah halal atau haram? Terima kasih Buya. Ada di pondok pesantren lomba makan kerupuk. Ini dari mana syariatnya? Adab Nabi makan itu kan harus pakai adab bismillahirrahmanirrahim. Cara ngunyahnya bagaimana? Lomba makan kerupuk, wud. Kalau akhlak itu banyak terjadi di pondok pun kadang lupa. Hanya pengen cari seneng. Kalau di pondok saja mungkin terjadi, di luar juga mungkin terjadi. Sehingga yang dilakukan oleh orang-orang itu mungkin tidak menganggap itu sebuah. Hanya mungkin pengen nyenengkan orang dan sebagainya. Tinggal perlu kita kasih wawasan saja. Mungkin untuk konten YouTube kan begitu dan sebagainya. Ini zamannya YouTuber berkiprah kan hari ini. Bisa saja dia atau dia paling berani makan ini, makan itu. Ada suatu ketika kita melihat sampai kita sendiri, Masya Allah. Pagi-pagi mau sarapan, lihat di layangan televisi. Orang berani makan cacing. Dimakan cacingnya itu lagi merambat di mukanya, bayangin, Masya Allah. Ini yang bayangin, nah, ini kayak begini, ini bagaimana ini? Baik. Pertama dia adalah bukan orang yang dekat dengan agama, yuk kita dekatkan. Daripada makan begitu, yuk makan rujak ulek deh kalau Anda orang Jawa Timur, atau nasi jamblang, atau sate padang, atau dan sebagainya, lebih enak begitu. Jangan makan yang aneh-aneh. Kita pengen makanan yang sehat juga. Baik. Kemudian ini nasihat aja deh, jangan kalau buat yang aneh-aneh dah. Cuman apakah itu tambah, mungkin di saat Anda makan itu Anda pikirkan yang suka makan begitu-begitu tuh. Itu menambahkan nilai apa pada Anda? Anda yang wanita cantik, apakah di saat Anda bisa makan itu lalu tampak cantik? Bahkan mungkin sebaliknya, tampak serem bagi suami Anda. Suaminya makanannya cacing sarapannya. Ulat gendon misalnya. Apakah menambah ini? Coba Anda sedikitlah kita berpikir ya. Makan yang bagus, cara makan pun kan harus tampak cantik, begitu sunnah Nabi SAW. Ini kita bicara akhlak dulu, semoga setelah itu akan berhenti yang begitu-begitu. Kalau bicara hukum itu mudah sekali, kita kan tidak ada urusan dengan hukum saja, urusan kita dengan akhlak. Kalau urusan hukum ya, apakah nanti setelah kita sampaikan pada hukum ada yang mengatakan boleh, wah sudah kalau gitu besok berlomba makan gendon, ulat jati, ya enggak begitu. Ini saya beri nasihat dulu karena nanti kalau masalah hukum lihat. Makanya orang memahami hukum fikih kalau dia dibarengi dengan akhlak berantakan. Orang tafakuh tapi tidak ada tasawuf, lihat. Dia tafasak seenaknya sendiri. Ini kita adab juga akhlak cara makan baginda Nabi. Jangan memakan makanan yang membahayakan dan seterusnya ya. Ada makanan sehat. Kemudian masalah urusan ulat. Ulat di dalam madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur madhab Imam Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, ulat adalah jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Karena binatang yang boleh dikonsumsi tanpa disembelih itu hanya belalang dan ikan. Alhamdulillah, sehingga ikan teri itu nggak usah disembelih. Kalau Anda harus menyembelih ikan teri, Anda akan pusing gimana nyembelihnya ikan teri. Jadi yang tidak harus sembelih hanya ikan sama belalang, sehingga matinya ikan tidak akan jadi bangkai. Selain daripada ikan dan belalang, maka karena tidak disembelih akan menjadi bangkai. Sehingga jumhur ulama mengatakan nggak boleh kita makan yang demikian itu. Maka hukumnya haram. Jumhur ulama. Bangkai. Kecuali nanti jika ulat itu berada di dalam sesuatu yang halal, misalnya ulat di dalam apel. Anda boleh makan apel plus ulat, tapi tidak boleh Anda pilah ulatnya, Anda taruh di piring lalu Anda sendokin sendiri, nggak boleh. Jadi ini ulama mengatakan begitu. Tapi kalau ulat murni tanpa ada yang lainnya nggak boleh. Menurut jumhur ulama. Biarpun ini jumhur ulama. Nah, ini kita makanya kalau bicara fikih nanti ada peluang. Ini kan kacau kalau peluang itu. Saya nasihati akhlak dulu. Adapun di dalam madhab Imam Malik rahimahullah taala sengaja kami hadirkan sebab biasanya ada orang sengaja menghadirkan fatwa hanya untuk main-main. Kita menghadirkan fatwa untuk
jadi perbandingan, tapi akhlak kita dahulukan tadi. Kalau di dalam madhabnya Imam Malik itu adalah ulat dan yang lainnya adalah termasuk sesuatu yang bisa dimakan, halal dimakan, tentunya harus dengan disembelih. Cuman penyembelihnya adalah dengan sesuatu mayumitu, semua yang menjadikan dia mati. Dicelupkan di air panas, atau pokoknya sesuatu yang menjadikan dia mati, dimatikan dulu, baru nanti bisa. Itu dalam madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Artinya ulat dan sebagainya. Tapi masa masih ada ayam panggang sama kupang di Jawa Timur, kemudian masih ada ini kenapa harus kita pakai ulat? Jadi kita bicara fikih, ternyata nanti bisa orang main-main fikih. Main-main fikih. Kemudian selagi di negeri kita adalah madhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, maka Anda jangan makan ulat. Ya, Anda jangan makan ulat, karena menurut madhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, madhab imam kita adalah hanya karaman. Sengaja kami hadirkan pendapat ini, tujuannya apa? Bukan tujuan Anda main-main setelah itu besok fatwa Maliki. Kalau main-main fikih nggak dibenarkan. Justru kami ingin memberikan wawasan, kalau hanya kita bicara fikih, pasti ada peluang nanti. Banyak peluang untuk mengatakan yang semula nggak boleh jadi boleh. Cuman urusan kita adalah akhlak, cara makan yang baik, yang disukai oleh keluarga. Kalau saya biasa makan cacing di rumah saya, kemudian saya bikin mie, kebayang Anda saya kasih mie di rumah saya, jangan-jangan dicampur cacing, kan begitu. Seperti itu. Jadi dalam pembahasan fikihnya semacam itu, maka selagi dalam madhab Imam Syafi'i tidak diperkenankan yang demikian itu hukumnya adalah haram. Dan jangan seperti itu, cuman kalau Anda melihat orang-orang seperti itu, maka mungkin dia belum mengerti hukumnya dan mereka hanya ingin hanya tantangan-tantangan. Tapi kami ingatkan kepada yang bersangkutan, Anda ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakukan sesuatu yang baik, bermanfaat secara pandang, bermanfaat secara dengar, bermanfaat diucap, bermanfaat kepada diri, bermanfaat kepada jasad, bermanfaat kepada ruh. Jangan asal melakukan sesuatu hanya nuntuti tuntutan, misalnya hari ini hari viral, hari urusan zaman viral, YouTuber. Karena Anda sebagai seorang YouTuber melakukan sesuatu, mohon maaf kepada orang yang makan banyak. Bagaimana Nabi mengajarkan cara makan? Bagaimana seorang yang tubuh kecil makannya satu nampan besar untuk 5 orang, 6 orang? Bukankah makan itu untuk kita nikmati agar kita bersyukur kepada Allah? Bukan hanya kita mampu makan satu bakul kemudian ini. Mohon maaf ini, kepada yang biasa makan banyak dan sebagainya, Anda dimanfaatkan untuk Anda bikin YouTube dan sebagainya untuk makan. Tapi sisi kesehatan bagaimana? Anda punya masa, punya waktu untuk menikmati hidup dengan sehat, dengan baik. Bukankah Nabi menyebutkan makanan kalau tidak beraturan menghantarkan kepada penyakit? Semoga yang biasa makan banyak bisa berpikir ulang bahwasanya kita perlu akhlak. Bukan mentang-mentang makanan itu boleh bagi Anda, ini halal nih saya beli dan sebagainya. Bukan itu. Ada tata krama dan adab akhlak yang harus kita hadirkan pada diri kita agar dipandang indah oleh Allah, dipandang indah oleh Rasulullah, dan dipandang indah oleh sesama manusia. Bukan dipandang wah aneh, hebat, tapi bukan atas dasar syariat. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab.